Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia bersama dengan para polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyimak video ini secara cerdas dan memberikan komentar yang baik dan positif. Mari kita dengarkan video ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau Yesus di surga berarti dia ciptaannya Tuhan, karena surga itu tempatnya menikmati atas keberhasilan kita dalam melakukan amalan begitu di pahala mana? begitu. Coba. Anda ngomong-ngomong sorga ya. Coba siapa orang Islam yang udah naik sorga? Saya nggak yakin ada sorga di dalam iman Anda. Buktiin dulu dong. Di dalam Islam itu ada sorga. Siapa yang udah naik ke sorga orang Islam? Jangan-jangan nggak ada lagi sorganya. Mbak saya tanya. Buktiin dulu dong ada sorganya. Ini kalau jangan-jangan nggak ada sorganya lagi. Siapa yang udah naik ke sorga orang Islam? Saya tanya orang Islam. Bukan hewan atau sendal ya. Saya nggak nanya sendal. Bang, jangan dulu ini sorga ini begono-begono. Siapa dulu yang membuktikan ada sorga dalam iman Islam? Coba bang, siapa yang udah pernah turun dari sorga? Ada nabi yang pernah turun. Jadi kalau dia belum turun ke sorga, dari sorga, dia belum ngasih tahu, "Oi, gua dari sorga." Nah itu berarti belum ada sorga. Coba, siapa yang udah turun dari sorga ngasih tahu, ini nih sorganya Muslim nih gini. Coba. Kalau belum ada ya jangan dibilang ada sorga. Nah, tuh. Ini mikir kita yang pakai rasional nih. Harusnya gitu. Siapa yang udah turun dari sorga? Yang udah pernah mati, bangkit terus naik ke sorga, terus turun lagi. Wih, bener ternyata ada nih sorga Islam. Begono sorganya. Baru gue percaya. Kalau kayak gitu mah, gue juga bisa nyiptain sorga. Nanti gue nulis buku. Isinya sorga semua. Gampang kan? Nanti di sorga modelnya ada Barbie semua. Nanti sorga versi gue, gambarnya itu Barbie semua. Itu juga gue bisa bikin yang kayak gitu. Tapi masalahnya belum ada yang nyampe situ kan? Coba gimana? Sudah selesai pertanyaanku. Saya boleh turun? Boleh. Terima kasih Pak Muhammad. Udah selesai pertanyaannya. Udah pusing bilang aja. Ya jadi kalau mau ketimbang kalian nggak masuk surga, yang ada surganya itu surga kalian kayak gimana dulu modelannya? Surga itu macam-macam versi gitu. Jadi jangan bangga dulu. Ya, saya juga bisa bikin surga. Nanti aku bikin surganya isinya slime semuanya. Terus nanti ada surga lagi modelan gue bikin isinya Barbie semua. Iya kan? Bisa-bisanya gue bikin. Tapi udah ada yang naik ke surga belum tentu. Ini siapa yang naikin si Salahuddin Pateh ini? Ini apa sih kok naik-naik sembarangan orang ini siapa sih? Coba copotin dulu moderator. Naik gak jelas ini. Ntar ya. Surga tegang 70 tahun. Aku juga gak tahu itu. Adakah demikian? Nah. Seperti itu.
Naik Kak, boleh. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Halo, selamat pagi Kak Gata. Salam Kristen Bang. Selamat pagi Kak. Pagi, salam Kristen Bang. Islam. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya mau bertanya. Silakan. Silakan. Dengan keganjalan hati saya mau bertanya, siapakah yang melahirkan Tuhan Bapa? Tuhan Bapa. Tuhan Bapa siapa? Tuhan Bapa Allah. Tuhan Bapa Allah. Ini Tuhan Bapa atau Allah? Yang mana yang benar? Beneran dulu, aku nggak ngerti. Kan ada konsepnya. Konsep apa tuh? Tuhan itu kan manusia kan, bagi agama Kristen. Iya. Ya, yang melahirkan Tuhan Bapa siapa Kak? Masalahnya Bapa itu bukan Tuhan. Jadi, Yang Tuhan itu Yesus. iya, yang melahirkan Yesus. Kemanusiaannya yang melahirkan adalah Bunda Maria, perawan Maria. Yang melahirkan. Kalau Bapa itu Allah, Bang. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi Bapa kita itu. hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Bapa itu Allah. Iya, Allah itu berbeda dengan Tuhan. Manusia itu bukan Tuhan. Manusia itu bukan Allah. Yang melahirkan Bapa Tuhan Allah siapa Kak? Bapa itu bukan Tuhan, Bapa itu Allah. Allah itu tidak dilahirkan. Tapi dia kan manusia. Nggak ada yang bilang Bapa itu adalah manusia. Siapa yang Iya, bilang tadi Bapa itu manusia? Kakak yang tadi bilang Nggak ada. itu barusan tadi. Tadi mana? Kamu bisa buktikan saya bilang Bapa adalah Tuhan. Bapa adalah Tuhan manusia. Bapa. Tuhan Bapa. Ya kamu itu yang ngomong, bukan saya. Di 1 Ya, Korintus 8 ayat 6 saya katakan Bapa itu adalah Allah. Bang, kalau misalnya masih dungu Bang, aku nggak bisa Bang ngobrol sama orang goblok. Di bawah dulu ya. Tolol gitu, nggak nangkep omonganku. Nggak sabar aku sama orang-orang idiot, seriusan. Ya kalau nggak ada otaknya jangan ke atas lah, sakit kepala pula. Pastiin dulu punya otak jadi bisa ini diskusi gitu. Tuh, jadi kalau nggak jelas itu aku nggak suka. Minimal nangkep, bisa nangkep gitu. Halo, Islam Kristen. Halo, shalom. Sorry, kepencet itu Kak. Turun. Iya, turun ya. Ya oke. Di bawah aja, di bawah dengar. Siap. Tuhan berkati Pak. Ya. Amin. Pagi Kak Agatha. Selamat pagi. Islam Kristen Hunter. Kristen Kak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cuman ngucapi salam aja Kak. Ini Terus kan berkarya bukan dalam room. Tuhan Kak ya. Ya, terima kasih. Ini bukan room salam-salam ya teman-teman ya. Ini room kita buat sama-sama belajar. Tapi kalau mau buka room salam-salam mungkin nanti ada ya. Sesi buka room salam-salam. Lalu aku masuk ke room gitu. Tapi thank you ya semua teman-teman yang Kristen yang udah mendukung ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya yang baru bergabung juga. Selamat pagi ya. Halo, Predek T. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, selamat pagi. Islam Kristen Bang. Kristen Kak. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Kak, dengerin aja Kak. Oke. Tuhan berkati ya. Nih mungkin banyak yang kepencet ya. Nih saya end dulu.
semuanya. Gitu. Aduh. Dah, sorry ada yang kena pencet undang lagi ya. Yang mau bertanya silakan ya kirim permintaan itu. Kalau misalnya cuman mau ini nanti ya teman-teman ya. Sutini, nggak tahu aku Sutini siapa. Bener tuh Kak Mawar. Halo Iko Radenta. Halo. Udah di atas, dia malah ngopi. Halo Serigala. Shalom kak. Salam. Islam Kristen bang? Dari foto profil udah kelihatan Kristen kan itu kak? Nggak ada foto profil kelihatan Kristen. Saya baru tahu. Foto profil itu bisa menipu. Saya Kristen. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Gini kak. Kenapa sih kakak? Apa motivasi kakak tuh jadi seorang penginjil? Saya bukan penginjil. Terus Penginjil. Saya mengabarkan penghujat. firman Tuhan gitu lah. Enggak, saya penghujat. Gawat. Iya, soalnya kan gini kak. Penghujam ajaran sesat. Motivasi saya adalah supaya orang Kristen itu tahu ajaran yang benar. Tuh, karena banyak orang Kristen juga nggak tahu ajaran kekristenan itu seperti apa. Soalnya Jadi yang saya hujat itu adalah orang-orang yang tidak benar di dalam mengimani suatu iman. Penghujam ajaran sesat. soalnya gini kak, kan tempo hari kan saya kan tiap minggu gereja, cuman kayak kadang tuh ditawarin buat kayak jadi apa namanya, kayak remaja di gereja, cuman kayak Remaja masjid. bukan setiap kali saya ke masjid ditawarin kayak itulah, kayak pemusik dan lain-lain, cuman Rasa saya itu urusan pribadimu, kamu mau ditawarin apa itu urusanmu, nggak urusan saya. Jadi ya biarin itu. Maaf ya teman-teman, dia saya nggak biasa ini nerima curhatan orang. Kak aku ditawarin. Ya kalau kayak gitu kan aku udah apa ya, nggak buka room untuk curhat pertemanan gitu. Ini bukan ini. Coba buka ke Tinder aja, ke Tinder. Mungkin kalau ke Tinder bisa kalian nanti curhat akhirnya jadi pacaran itu boleh. Gitu ya teman-teman, sorry ya. Nih kita cari yang pasti-pasti aja gitu. Halo petobat baru. Ya, halo, pagi. Islam Kristen pagi. Ya, saya mau tanya nih kak. Islam Kristen bang. KTP-nya Islam tapi udah ke Kristen sekarang. Belum tukar KTP. Nggak urus. Silakan mau nanya Kristen. apa? Ya, kak coba jelaskan dulu kak itu baptisan itu katanya ada baptisan anak, ada baptis dewasa. Yang bagusnya mana? Di mana di Alkitab ada baptisan anak, baptisan dewasa? Ada, saya dengar di satu gereja. Jangan di sini nggak bisa. Di sini nggak bisa. Cuman dengar-dengar. Anak-anak bisa dibaptis loh, Bukan Kak. iman dengar-dengar. Mana ada? Mana bagus kak? Bagus. Ini bukan dagang. Iman Nah, itu maksudnya bukan gitu, dagang. Kak. Ini lebih baik, ini nggak lebih baik. Itu. Coba yang bener dulu, masuk Islam lagi aja bro. Mendingan masuk Iya. Islam. Nah kita kan mau nanya ini, artinya yang baptisan anak-anak ini sama. Di mana ada baptisan anak-anak? Saya tanya Ada dulu. di gereja. Jangan, saya nggak mau nanya gerejamu di mana Yesus itu mengajarkan ini baptisan anak-anak gitu. Mana Rasul yang mengajarkan ada baptisan anak-anak, ada baptisan dewasa? Terus mana dong yang benarnya? Duh, gimana kamu? Nggak ada ajaran Kristen ada baptisan anak-anak, ada baptisan ini dewasa. Nah itu dulu. Jadi kamu pun setidaknya kalau mau bertanya, pertanyaanmu pun harus kau kuasai. Bukannya mau ngomong tinggi atau apa ya. Teman-teman harus tahu dulu gitu loh. Yang kalian tanyakan tuh kalian ngerti nggak? Nah ketika ada narasi, ada baptisan anak-anak, kalian tanya, ini dasarnya dari mana ya Pak Pendeta, Bu Pendeta, atau siapapun pengajar kalian.
Kalian itu juga jadi Kristen tuh harus jadi Kristen cerdas, bukan jadi Kristen yang pelangak-pelong gitu kayak RT sebelah ya. Jadi kalau ada yang mengajarkan baptis anak-anak, baptis dewasa, itu di mana dalilnya, tanya? Nggak ada itu. Semua orang yang percaya kepada Kristus itu dibaptis. Apa nunggu dewasa dulu atau nunggu anak-anak dulu? Kan nggak gitu. Semua manusia di hadapan Kristus itu sama. Jadi apalagi pertanyaanmu ini aku kesal gitu. Mana bagusan Kak? Karena pertanyaannya udah ngeselin dari awal. Bagus mana Kak, baptisan anak-anak apa baptisan kecil? Terus tiba-tiba waktu anak-anak udah meninggoy dia kan, ditabrak sama beca gitu. Nunggu kapan kau dibaptis? Ya, nggak ada itu baptisan anak-anak atau apa ya. Karena baptisan itu menurut Alkitab adalah penggenapan dari sunat. Jadi sekalipun kita punya anak, misalnya kita punya anak, jangan kita baptis anak kita itu waktu udah dewasa dulu, jangan. Loh, karena iman orang tuanya lah anak kecil itu juga dibaptis. Karena iman teman-temannya juga orang lumpuh itu akhirnya apa? Percaya kepada Kristus. Jadi ini yang namanya iman, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Nah itu maksud narasi itu. Jadi dari iman orang tuamu, anak-anak itu juga diselamatkan. Itu. Jadi kalau dari kecil itu ya memang sudah harus dibaptis. Jangan nunggu pakai otak dulu baru dibaptis, terus meninggal lah beda besok. Terus kapan lah kau menyatu dengan Tuhan Yesus? Ya. Jadi baptis itu begitu kamu percaya kepada Kristus, kamu dibaptis. Anakmu itu imannya berdasarkan apa? Iman orang tuanya. Itu. Terus bagaimana dengan kasihnya Tuhan Yesus terhadap orang yang maaf ya, yang dia agak spesial, kalian tahu kan, anak-anak yang agak spesial gitu kan, ya, yang luar biasa itu loh. Nah terus bagaimana dia sampai meninggoy, dari lahir sampai meninggoy pun dia tetap nggak sampai otaknya. Terus bagaimana kasih Tuhan Yesus itu bisa dia terima? Ya melalui iman orang tuanya. Itu berlaku, gitu loh. Jadi baptisan mana yang benar? Baptisan yang diajarkan Yesus. Yesus juga bilang apa? Jangan kamu menghalang-halangi anak itu datang kepadaku. Ya atas iman orang tuamu kamu percaya kepada Yesus, ya kamu harus dibaptiskan juga sebagai anaknya. Terus gimana orang yang keterbelakangan mental? Atau terus bagaimana dengan nasib orang-orang yang gila? Apakah Tuhan itu hanya berkuasa atas orang-orang yang waras saja? Orang-orang yang punya pikiran aja? Kan nggak gitu. Kasihnya Tuhan itu tidak terbatas. Jadi untuk orang-orang yang berkekurangan kebutuhan khusus pun iman orang tuanya menyelamatkan, termasuk anak bayi sekalipun. Jadi bagusnya gimana? Baptis. Begitu kamu beriman kepada Tuhan, anakmu itu dibawa kendali. Sama seperti yang dilakukan Bunda Maria kepada bayi dari atau kemanusiaan Tuhan Yesus. Apa itu? Membawanya ke bait Allah untuk disunatkan. Itu bukan karena Yesus itu menjadi keturunan Abraham aja disunatkan. Iya, karena imannya Maria sebagai Yahudi itu, ya dia membawa Yesus untuk 8 hari disunatkan. Nah imannya orang Kristen, ibunya orang Kristen pun harusnya seperti itu, membawa anaknya dari 8 hari itu untuk dibaptis. Jangan bilang dia belum ngerti apa-apa. Lu iman orang tuanya menyelamatkan. Itu karena keselamatan itu bukan pribadi lepas pribadi. Salah. Yesus itu bukan penyelamatmu pribadi, tapi dia itu adalah penyelamat semua bangsa. Yesus nggak pernah bilang aku ada untuk kau doang yang pribadi, kan? Untuk segala bangsa. Gitu ya. Seperti itu Bang Petobat Baru ya. Jadi Kak, gimana harusnya kita sebagai orang Kristen? Begitu kamu percaya kepada Kristus, baptis. Begitu kamu menjadi orang tua yang percaya, baptiskan anakmu. Ada orang dibaptis meninggal? Gak ada. Bayi dari dalam lahir, dari perut mamanya itu lagi berenang kok di air ketuban maknya. Mati gak anak yang di dalam perut maknya itu? Gak ada yang mati. Kecuali memang kehabisan oksigen di dalam perut mamanya. Gitu ya. Baptisan itu kalau anakmu sehat, baptisin.
Jangan nunggu dewasa, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Terus kamu mau gitu? Anakmu itu belum menyatu dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Nggak kan? Nggak toh? Itu ya. Nggak ada itu baptisan anak, baptisan dewasa. Di Alkitab juga nggak ada itu kayak gitu. Ajaran baru itu ya. Itu ya Bang Petobat baru. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Petobat? Iya, tapi itulah kan pemahamannya kakak. Saya juga dapat ajaran. Bukan pemahaman saya ini, pemahaman Alkitab ini. Ya, Enak mari kita aja. Mari kita Ini bukan pemahaman pribadi saya nggak bisa mengajarkan sesuatu yang belum diajarkan yang valid dari para rasul. Boleh Bukan nggak kita pemahaman buka satu ayat? saya. Ini Boleh rasul kita- yang ngomong. Yesus sendiri yang ngomong, bukan saya. Saya hanya menyampaikannya kembali, bukan Boleh nggak pandangan kita saya. buka satu ayat? Boleh kita buka satu ayat, Kak? Silakan, Matius 3 ayat 11. silakan baca. Dikatakan kan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Pertanyaannya begini, apakah anak kecil bisa bertobat? Aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan, itu maksudnya mikveh. Itu Yohanes kan? Saya tidak tahu, Itu Kak. baptisan Yohanes kan? Itu mikveh. Saya mau bertanya sama kakak. Enggak, itu konteksnya coba. Itu mikveh. Itu bukan baptisan. Baptisan yang diajarkan Yesus itu Matius 28 ayat yang ke-19. Coba baca dulu dong konteksnya. Maksudnya gimana? Mau bawa Alkitab? Ayo kita bawa Alkitab. Enggak, saya kan mau bertanya ini, Baca Kak. dulu itu. Katamu mau bawa satu ayat. Pastiin kamu paham ayatnya. Itulah yang tertulis di situ. Lah itu tadi saya bilang baptisan pertobatan itu adalah merujuk kepada mikveh yang Apa dilakukan mikveh? oleh Yohanes Pembaptis, bukan baptisan yang diajarkan Yesus di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Loh, kalau kamu Jelasin tidak dong, mau Kak. menerima pengajaran saya, ya keluar aja, Bro. Jelasin lah, Kak, maksudnya. Nah, itu dari tadi saya ajarkan. Itu dari Terus- tadi kamu. Nih, makanya diam. Tadi saya bilang, yang kamu bawa itu adalah baptisannya Yohanes. Yohanes itu tidak membaptis seperti yang dilakukan Yesus. Itu mikveh. Dari tadi saya bilang mikveh. Udah. Hah? Terus saya jawab. Terus baptisan Tuhan Yesus sama baptisan Yohanes ada berbeda, Kak? Baptis, ya beda dong. Nah, jelasin itu yang mau saya tanya, Kak. Ya, saya mau tahu. Ya, yang membaptis yang dilakukan Yohanes itu adalah tanda pertobatan. Itu untuk mentahirkan. Biasanya di dalam tradisi Yahudi itu laki-laki yang dia mengeluarkan lelehan gitu, pertobatan. Pokoknya itu untuk pertobatan. Tetapi baptisan yang dilakukan Yesus itu adalah Roma 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu semua yang dibaptis dalam Yesus Kristus telah mengenakan Kristus, menyatu di dalam kematian dan kebangkitannya. Makna baptisan itu seperti itu sebenarnya. Makanya Yesus itu mengajarkan, tenggelamkanlah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Jadi 3 kali selaman itu. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Sementara yang Yohanes lakukan itu adalah tradisinya orang-orang Yahudi sebagai tanda pertobatan. Itu bedanya. Makanya itu namanya mikveh, cuman diterjemahkan jadinya baptisan juga. Itu. Terus baptisan yang harus kita kerjakan seperti apa, Kak? Lah itu dari tadi saya bilang yang diajarkan Yesus kok. Matius 28 ayat 19. Terus baptisan Yohanes itu yang tanda Itu pertobatan tanda pertobatan tradisi Yahudi ya Tuhan, telingamu, Dek. Astaga, tadi kan udah dibilang. Makanya kamu mendengarkan tapi kamu tidak mengerti. Iya, Kak, karena kita kan belajar, jadi itu Ya, yang udah saya diajarkan sama jelaskan. Ada lagi yang mau ditanyakan? kita. Terus Markus 16 ayat 16. Baca. Siapa percaya dibaptis dan Ya selamat, udah. maka dia percaya. Ini kalau begitu ini baptisan Yohanes atau baptisan Yesus? Yesus yang ngomong kan? Kok baptisan Yohanes? Baptisan itu cuma satu, Yesus. Gimana sih? Baptisan yang diajarkan Yesus itu cuma satu. Nih ya, lagian ya kamu tuh nggak ngerti juga. Di dalam Matius Iya, memang saya nggak 28, dengar, mau belajar atau mau ngeyel? Kalau mau ngeyel, mending kamu masuk Islam. Sana, masuk Islam aja. Ya, nggak penting orang-orang ngeyel kayak kau. Dimuridkan dulu makanya sebelum menerima iman Kristen. Kan udah saya katakan berkali-kali, kalau kalian itu juga belum belajar apapun, jangan pernah masuk Kristen. Oke?
Nggak penting kalian masuk Kristen, nggak ada gunanya, nggak kualitas. Tuh, saya nggak suka orang yang Kristen tuh nggak kualitas. Kita baru belajar nih Kak. Ya udah diam dulu, dengerin. Jadi perintah Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu Yesus itu mengatakan terakhir kali dia mau terangkat. Memberikan pesan atau amanat agung kepada 11 murid. Kamu baca di ayat 16-nya jelas. Yesus itu berkata kepada 11 muridnya, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dimuridkan dulu, diajar dulu, baru apa? Baptis. Loh, kalau kalian itu juga nggak ngerti apa-apa, jangan coba-coba baptis. Ini untuk orang-orang yang memang sudah menjadi percaya kepada Yesus. Gak usah lagi saya ajarin, dekat terus gimana yang anak-anak kecil. Oh, itu iman orang tuanya. Ketika orang tuanya percaya. Ini kan udah dari tadi nih jawabannya. Seperti itu. Jadi baptisan yang benar mana? Kayak ini diajarkan Yesus lah. Adakah Yesus mengajarkan yang lain? Gak ada. Gitu bang. Jadi barang siapa percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Sebelum dia dibaptis, dia pasti diajarkan dulu. Kalau sudah diajarkan baru dia nerima Kristus, maka dia sudah tahu setelah dia dibaptis dia akan lakukan krisma. Setelah krisma dia akan lakukan perjamuan, menyatu dengan darah dan tubuh Kristus. Lalu dia juga apa? Melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Itu amanat agung. Coba Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu besar sekali maknanya. Bukan asal baca. Gitu. Kan disuruh tuh, belajar dulu. Udah belajar, udah mengerti firman Tuhan, baptis. Oke, fix, saya percaya. Jangan main asal celup-celup, baptis-baptis. Gak tahu apa-apa. Jangan. Karena syarat hidup kekal, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah itu, jadi kalau kita tidak mengenal Bapa, kita tidak akan mengenal Yesus. Kita tidak mengenal Yesus, kita tidak akan mengenal Bapa. Tidak mengenal Bapa, ya kita tidak beroleh hidup kekal. Itu. Jadi belajar dulu, inilah pentingnya. Kenapa saya juga buka Komal ini, supaya teman-teman Kristen juga itu menjadi memiliki pengetahuan, mengerti. Jangan cuma asal gua Kristen. Gak lah, gak asik kayak gitu mah. Gitu. Tahu-tahu ketemu cewek Muslim langsung asadu. Nah itu. Makanya orang Kristen juga harus mengerti. Dan kalaupun dia berdiskusi teman yang lain, dia memahami imannya. Gitu bang petobat, ya. Dan upayakan juga kalau kamu juga dimuridkan atau kamu mau belajar, jangan ngeyel. Ya. Murid Tuhan Yesus itu juga banyak yang ngeyel. Kayak si Petrus itu kan ngeyel. Tahu apa? Waktu Yesus itu mengajarkan, terus dia bilang gini kan, sesungguhnya anak manusia akan diserahkan dan akan mengalami penyiksaan, akan mati, akan diserahkan dari pihak tua-tua, ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat. Terus Petrusnya ngeyel nih muridnya nih, sekali-kali itu gak boleh jadi padamu Tuhan, guru, katanya. Nyah kau iblis, engkau suatu batu sandungan. Petrus dikatakan iblis, dikatakan batu sandungan. Itu kalau murid Yesus yang ngeyel. Jadi kalau kamu pun mau belajar, usahakan jangan ngeyel dulu. Tunduk dulu sama apa yang diajarkan guru kau. Tuh, kalau kau ngeyel berarti kau udah harus punya pengetahuan untuk mengcounter aku. Silakan Bang Petobat, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya udahlah, aneh kayaknya. Ya. Abang masuk Islam lagi aja. Kalau bilang apa yang saya ajarkan ini aneh, abang masuk Islam aja lagi, ya. Lebih bagus Anda jihad, bagus itu. Anda ada petobat baru, diajarin katanya aneh, ya. Cuma tangkap itu ada jiwa untuk kau, pas untuk kau itu yang kayak gitu, gadungan. Aneh katanya, ajaran apostolik kok aneh. Gratis dikasih kok, nggak bayar kok, nggak usah masuk universitas kau. Kok nggak mau? Ya wis, serah. Aneh. Nggak apa-apa ya teman-teman kalau ada yang ngerasa aneh dengan apa yang saya ajarkan. Tapi apa yang saya katakan ini semuanya berdalil dan ini juga sanadnya jelas.
punya sanad apostolik sampai ke Rasul Paulus dan Rasul Andreas. Jadi yang buka komal juga nggak sembarangan, gitu ya. Halo, Boy. Halo, selamat siang, shalom. Selamat siang, salam Pak. Islam Kristen Pak? Kristen. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang mau ditanya di sini cuma simpel aja, Mbak. Apa yang dimaksud dengan atau bagaimana dengan Injil Barnabas? Apa tuh Pak? Injil Barnabas. Punya? Tidak, cuma mau tanya karena sekarang saya tanya, di dalam Alkitab ada 4 Injil sinoptik. Adakah salah satunya Injil Barnabas? Yang simpel-simpel aja Pak. Gini, Apakah tidak, Barnabas sebentar, Anda kan Kristen. Apakah Barnabas menulis Injil? Menurut saya tidak, tapi saya Ya pernah sudah, dengar. ngapain dibahas yang tidak? Nanti kok bahas pula sini surah An-Anfal. Ya sama seperti Injil Barnabas yang nggak pernah dia dikatakan menulis Injil, terus kok bahas di sini sama seperti surah At-Taubah kok bahas di dalam iman Kristen, kan nggak nyambung. Itu Pak ya. Jadi Yesus aja nggak pernah menarasikan Barnabas itu nulis Injil. Rasul lain juga nggak ada. Jadi jangan percaya yang kayak gituan Pak. Ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan Pak Boy? Kalau misalnya dalam penciptaan seperti Aku kalau males permisal-misalan ini aku males. Yang udah terjadi di misal-misalkan itu. Ya. Jadi bicara iman itu jangan bicara misal. Iman itu udah plek-plekan gitu loh. Kalau ditanya lagi misal. Andai, kayak danditan juga. Andai nanti kau hidup di zamannya Yesus. Masalahnya gue nggak hidup di 2000 tahun yang lalu. Jangan misal-misal. Paling nggak suka aku, paling permisalan kayak gini nih. Andai-andai, suka kali berandai-andai. Itu orang-orang yang berandai-andai itu pemimpi. Ya, hanya pemimpi yang berandai-andai. Halo, Titi Mois. Halo, selamat pagi. Kak Pagi. Islam Kristen Bang. Tuh, pengen nih. Islam, Kak. Ada yang mau ditanyakan Bang? Silakan. Ini sih mau nanya itu. Kalau di Kristen itu, Kak, itu akhir zaman itu nanti gimana, Kak, peristiwanya? Maksudnya orang-orang yang sudah meninggal itu apakah nanti akan dibangkitkan atau gimana gitu ceritanya? Betul. Ya, jadi akhir zaman itu adalah hari di mana Yesus itu datang untuk menghakimi ya. Itu. Jadi di dalam iman Kristen itu pasti ada kebangkitan. Kebangkitan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Makanya di dalam Filipi 3:21, semua orang yang percaya kepada Kristus dikatakan apa? Sebab kewargaan kita dalam sorga. Dan dari sana juga kita menantikan Yesus Kristus itu untuk mengubahkan tubuh kita yang hina ini. Berarti di situ ada kebangkitan. Tubuh kita yang hina ini dibangkitkan dan diubahkan menjadi tubuh yang sama seperti tubuh kebangkitannya Yesus. Yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Itu Bang Titi Mois. Terus orang-orang yang sekarang ini meninggal itu di mana, Kak, mereka? Semua rohnya itu dituntun oleh malaikat menuju pangkuan Abraham atau Firdaus. Dan untuk orang-orang yang percaya itu ya, dan bagi yang tidak percaya kepada Kristus dituntut oleh setan-setan atau penguasa-penguasa di udara itu untuk ikut ke Tartarus atau berandanya dari neraka. Karena orang yang di luar dari Kristus itu adalah pengikut iblis. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti Kristus itu pasti ke bakal neraka gitu. Gitu Bang. Saya pernah mendengar dari roomnya Bang Zuma. Katanya di surga itu ada ini, Kak, ada peperangan ya, Kak? Gak ada. Bangnya Juma udah pernah dari sorga. Nah, gitu. Itu satu. Jadi kalau gini ya, kalau lu ke roomnya Juma terus Juma bilang gitu, coba Juma, itu ada nggak orang Islam yang udah naik ke sorga? Terus bener nggak
udah ada peperangan di sana. Karena Yesus itu tidak pernah mengatakan ada peperangan di sorga. Itu. Nanti tanyain dulu. Oke lah, itu aja Kak, berarti udah cukup inilah ya, cukup jelas lah. Makasih. Iya. Sama-sama. Juma kok didengerin. Kalau Juma yang kalian dengerin ya, insya Allah stres. Faslap, naik dulu, gue mau ke toilet. Faslap, lu kalau nggak bisa juga gue mintain tolong, nggak gue temenin lo, nggak jadi temen gue lo. Naik dulu, Faslap. Ada 1 menit ya. Iya. Tuh, tak denin dulu tuh, gue ke toilet bentar. Aduh si ini lagi. Aduh. Halo orang beriman. Ya, halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, tadi menyimak Bang. Kenapa? Menyimak pembicaraan tadi tuh yang naik bertanya bahwa nanti itu ada kebangkitan itu Bang ya. Betul. Di situ ada proses pengadilan berarti Bang, Yesus sebagai hakimnya gitu Bang. Itu nanti Agatha yang jawab, aku kurang memahami tentang Ya, itu. lanjut. Ya betul Mbak Agatha, apa ada pengadilan Lanjutin nantinya dulu itu aja setelah kebangkitan? pertanyaanmu, selesain. Ya itu pertanyaannya itu Mbak, apakah betul ada Lanjut. pengadilan nanti setelah dibangkitkan itu betul? Terus dari pengadilan tersebut ternyata banyak yang berdosa gitu, apakah masuk surga itu? Gimana kau bisa mengatakan ternyata? Memangnya kamu sudah melihat nyatanya? Hah, ngeri kali kau udah berasa Tuhan. Nyatanya, berarti kau udah melihat kenyataan. Banyak yang berdosa, udah tahu yang mana aja? Coba sebutin yang nyata berdosa menurut kau. Silakan. Ya, kan di dalam pengadilan tersebut ya diputuskan si A atau si B itu udah terjadi pengadilan belum? berdosa. Kok bisa kau tahu? Wah, ini ngarang-ngarangin Allah nih Faslap. Unik-unik aja Islam ini. Berasa Tuhan semua, pantas mereka ini suka mengadili ya. Di pengadilan itu ada apa Mbak? Nah, bagusan kau nanya di pengadilan itu udah ada apa. Terus kau bilang tadi kan faktanya banyak yang berdosa. Kau udah bicara fakta di sini. Fakta dari mana? Tadi mulutmu bilang itu kan. Faktanya, fakta apa yang sudah kamu tahu? Oh, jangan ngomong tuh nggak jelas lah. Faktanya itu manusia kan cenderung berdosa Mbak. Fakta apa? Manusia itu nggak ada yang bersih dari dosa. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang berdosa? Faktanya. Ya sampai ya. Sampean juga pernah berdosa kan? Ya kamu sudah Sampean pernah lihat berdosa faktanya. kan? Oke, dosa apa yang saya lakukan? Silakan. Kalau ngomongin fakta kamu harus bisa buktikan. Namanya fakta. Coba, dosa apa yang saya lakukan? Silakan. Ya mungkin bahasa Jangan mungkin orang kamu ngomong fakta kok. Kalau mungkin bukan fakta. Pertanggungjawabkan fakta yang kamu bilang tadi. Loh, namanya fakta bukan kemungkinan. Dua hal yang berbeda. Ayo, jelasin, monggo. Ya nggak ada manusia yang suci Mbak. Nggak ada manusia yang Saya suci nggak nanya dari itu. dosa. Saya nggak nanya itu. Kamu tadi sudah bicara fakta. Kalau kamu sudah Iya, bicara fakta. fakta, berarti kamu sudah menjadi Tuhan. Manusia sorga. Ya, semua manusia pasti punya dosa Mbak. Apa dosa saya? Kan kamu udah ngomongin fakta. Tadi kamu bahkan menuduh saya langsung ya. Ya kadang Kamu tuh berdosa, bahasanya kurang bagus Mbak. Hei, kamu tadi udah ngomong sama saya kan? Ya sampean itu pendosa ya. Terus apa dosa saya? Faktamu. Ya contohnya gini Mbak. Kadang-kadang sampean cara jangan bilang penyampaian contoh. Fakta kurang saya bagus. apa berdosa? Apa? Ya kadang bahasa sampean itu nyolot, bahasa nyakitin gitu Mbak. Contohnya yang gitu ya, nyakitin mohon itu maaf apa? ya. Silakan. Yang nyakitin itu Sampean apa? merasa nggak Mbak? Yang nyakitin itu Sampean apa? merasa nggak Mbak? Itu yang menjadi hakim itu Bahasa Tuhan. sampean. Kamu itu sedang menghakimi saya kan? Atau kamu sudah menjadi Tuhan sekarang? Loh, kamu itu nggak sadar? Ya kamu kan tak menjadi saya hakim. tanya Mbak. Hah?
Ya kan saya ditanya sampean tadi. Loh karena kamu Dosanya sendiri apa? Gitu. mengatakan nih ya, makanya sebelum bertanya pun dari tadi saya bilang, kalian bertanya pun kuasai pertanyaan kalian. Kamu tadi sudah mendakwa saya, kamu sudah jadi hakim, sudah jadi panitia sorga. Kamu bilang, lah sampean kan berdosa. Saya tanya, contoh dosa saya apa yang sudah kamu buktikan dengan faktamu? Loh kamu itu kalau berkata-kata itu pun bisa dipertanggungjawabkan dong. Masa kamu mengatakan sesuatu tapi kamu nggak bisa mempertanggungjawabkan? Jangan ngomong fakta dong. Kamu nggak ngerti arti fakta berarti. Coba. Di room saya ini nggak bisa asal-asalan cempreng suara kau ngomong. Coba. Buktiin dulu faktanya. Saya berdosa. Apa dosa saya? Ya terus Mbak ini merasa suci itu Mbak, nggak pernah ada. Jangan terus dulu. Kamu kan sudah mendakwa saya dengan mengatakan saya berdosa. Apa dosa saya, Pak Hakim? Silakan. Silakan. Silakan Pak Hakim. Apa dosa saya? Ya tadi udah saya katakan, orang sampai menggunakan bahasa yang kurang bagus gitu. Oke, bahasa kurang bagus apakah itu dosa? Dosa itu. Oke, mana dalilnya? Menggunakan bahasa yang kurang bagus itu dosa. Di mana dalilnya? Oh, Anda kalau udah mau menghakimi berarti Anda sudah punya standar penghakiman. Apa itu? Menyertakan bukti, menyertakan saksi, menyatakan dalil hukum-hukumnya. Mana hukumnya menyatakan bahwa berkata-kata dengan tidak kata bagus itu berdosa. Dalilnya mana? Mana? Dalilnya dalil akli Mbak. Dalil akli. Namanya dalil itu nakli bukan akli. Enggak, sampean tahu nggak dalil akli itu apa? Dalil akli sampean tahu nggak apa itu? Dalil dulu deh. Dalil itu berarti sesuatu yang tertulis. Kalau akli itu apa? Pakai akal kamu. Akal kamu tertulis nggak? Oke, akalmu yang tertulis. Nah, itu. Loh, jangan itu, jangan kok kira aku nggak ngerti akli dan nakli. Coba. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari
kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.